Ini namanya gelang haji. Ini produk tempat lahir saya. Adanya gelang haji dan logam ini, ya, itu karena jamaah waktu itu ada korban bakaran Mina, identitasnya tidak ada pada waktu itu. Sehingga putuslah dengan nama pemerintah membuat, karena tentara Amerika yang ada di Vietnam kalah hanya membawa gelang identitas, di sini dibuat seperti ini. Dulu ini yang buat itu Pak, ketua yayasan saya, Sultan Agung di Jepara, dikasih proyek oleh Kementerian Agama pada waktu itu. Ya, sekarang sudah kemana-mana. Siapa arsiklin ya? Harganya Pak, di sini saya lihat Pak Dijen bantah ucapan saya di sosial media. Ini 30.000 sama glasirnya 5.000 Pak. Saya kemarin tak undang, panggil itu yang buat gelang haji yang dia ngerjakan dari proyek. Kamu dapat berapa? 221.000. Berapa Pak? 1,2 miliar Pak. Gelang ya. Dia suruh ngasih 200.000 pada yang pemenang tender masih. Sepegang 1 miliar. 1 miliar kamu ini hanya untuk buat apa? Enggak Pak, saya masih di embarkasi sana. 1 miliar Pak. Ini mohon dikoreksi, ini tendernya vendornya siapa? Vendornya orang Kemenak sendiri atau siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbono Arif, dari Forum News Network. Apakah Anda atau mungkin keluarga Anda termasuk calon jemaah haji yang dapat giliran berangkat tahun 2023 ini? Kalau iya, saya yakin Anda ini sekarang ini sedang sangat uring-uringan, mungkin sangat jengkel ya. Karena kan pemerintah melalui Kementerian Agama sudah mengusulkan akan ada kenaikan BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji, atau dulu yang dikenal sebagai ONH, ongkos naik haji. Ini naiknya sangat tinggi, ini keterlaluan memang ini. Dari semula 39,8 juta menjadi 69 juta. Dan ini alasannya pemerintah karena apa? Karena selama ini kan ongkos naik haji itu atau BPIH itu disubsidi. Sebenarnya bukan disubsidi ya, ada dana yang dikembangkan ya, dana-dana yang dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji itu kalau terus-menerus diambil untuk dalam tanda petik mensubsidi jemaah haji seperti sekarang ini, maka diperkirakan akan habis pada tahun 2025. Itu alasannya ya. Dan karena itu kemudian dari komposisi pembiayaan haji ini diubah sekarang ini di 70% dari para jemaah dan kemudian 30%-nya dari uang yang dikembangkan oleh BPKH. Jadi karena itu sekarang jadi naik nih dari semula di tahun sebelumnya itu 39,8 juta, sekarang menjadi 69 juta. Ini gede juga, gede banget ini ya. Usulan kenaikan haji itu sudah ramai-ramai ditolak oleh anggota DPR dari Komisi 8 karena memang yang membidangi masalah haji ini di Komisi 8. Dan kemudian bersama dengan pemerintah mereka membentuk panitia kerja yang belum lama ini melakukan kunjungan kerja atau semacam katakanlah investigasi gitu ke Arab Saudi. Dari kunjungan kerja di Arab Saudi itu mereka itu mendapatkan banyak temuan dan kesimpulannya sebenarnya BPIH itu masih bisa diturunkan secara signifikan. Ancar-ancarnya seperti dikatakan oleh Ketua Panitia Kerja Marwanda Sopang itu yang nggak sampai 69 juta itu sekitar 50 juta, bahkan paling tinggi itu 55 juta. Tapi ada juga yang menyebut lebih rendah dari itu, di bawah 50 juta. Mengapa BPIH bisa naik begitu tinggi? Selain alasan tadi komposisi dana manfaat yang dikurangi itu, yang dipangkas, ternyata memang banyak sekali inefisiensi dan juga bahkan terjadi penyimpangan. Ini yang sangat mencolok ini ya. Itu adalah salah satunya, ini bukan hanya mencolok dan ini menurut saya membuat saya juga kaget, itu adalah temuan dari anggota Komisi 8 sekaligus anggota Panja Abdul Wahid.
Ini menariknya, temuan Abdul Wahid ini nggak perlu jauh-jauh sampai ke Arab Saudi, tapi dia menemukannya itu di kampung halamannya sendiri di Jepara, Jawa Tengah. Abdul Wahid menemukan bahwa biaya pembuatan gelang haji yang dibuat di Jepara, Jawa Tengah itu di markup ini sampai hampir 6 kali lipat. Saya nyorotin Pak, yang kecil Pak Dirjen. Ini namanya gelang haji. Ini produk tempat lahir saya. Adanya gelang haji dan logam ini ya, itu karena jamaah waktu itu ada korban bakaran Mina, identitasnya tidak ada pada waktu itu. Sehingga putuslah dengan nama pemerintah membuat, karena tentara Amerika yang ada di Vietnam kalah hanya membawa gelang identitas, di sini dibuat seperti ini. Dulu ini yang buat itu Pak, ketua yayasan saya, Sultan Agung di Jepara. Dikasih proyek oleh Kementerian Agama pada waktu itu, ya. Sekarang sudah kemana-mana. Siapa ya? Harganya Pak, di sini saya lihat Pak Dirjen bantah ucapan saya di sosial media. Ini 30.000 sama glasirnya 5.000 Pak. Saya kemarin tak undang, panggil itu yang buat gelang haji yang dia ngerjakan dari proyek. Kamu dapat berapa? 221.000. Berapa Pak? 1,2 miliar Pak. Gelang ya. Dia suruh ngasih 200.000 pada yang pemenang tender masih. Sepegang 1 miliar. 1 miliar kamu ini hanya untuk buat apa? Enggak Pak. Saya masih di embarkasi sana. 1 miliar Pak. Ini mohon dikoreksi, ini tendernya vendornya siapa? Vendornya orang Kemenak sendiri atau siapa? Kalau saya hitung 35.000 kali 221.000, 7 miliar Pak. Ini soal kecil, tapi tadi saya sampaikan, saya ini pengusaha, dari kecil saya hitung. Ya. Harganya ini ya di sana 5.000 lah. Anda kita hitung aja 1 miliar ya dibagi ya 221.000. Berapa itu? Ini Pak. Ini bahannya ya. Ini ya ada bahan Indonesia, ini lem merah putih, ini ada Jawa. Ini semua Pak saya tahu Pak. Bayang Pak Dirjen. Ini saya kira bukan urusan Pak Dirjen yang dulu, yang sekarang. Ya, saya tidak tahu ini, mohon ini loh ya. Saya sengaja kemarin pulang, saya bawa Pak contohnya ini. Ya, tidak tahu ini ada chipnya. Selanjutnya Pak, ini ya, ini Pak Dirjen, saya buka lagi nih. Saya ini pakai kaca pembesar tadi Pak. Ya, karena kecil-kecil sekali. Ya, saya lihat Bapak, ini biaya bis sholawat 1 jamaah kena 4 juta Pak. Dari mulai bis sholawat sampai urusan ke Mekah, menjedah ke Mekah, Mekah sampai ke Madinah. Saya hitung 4.125.000. Jadi ini angka ini jumlahnya bis sholawat itu dari 800 juta sama 23 juta. Ini efisiensi Pak. Ini kalau ini dikurangi kayak gini-gini, mohon dikoreksi ini. Ini kalau bis sholawat tidak ada 1 miliar hilang Pak itu. Yang selanjutnya kaitannya biaya pelayanan dan pengantar stiker. Ini juga mahal, 800 juta. Ini pelayanan wrapping roda, kursi roda jamaah. Ini 270 juta. Saya lihat satu-satu ini Pak. Pemeliharaan peralatan kendaraan di kantor Wisma Haji ini 6 miliar ini, tidak tahu ini. Jadi ini Pak Dirjen, ini tolong ini angka-angka ini Pak. Saya ini terus terang angka-angka ini dikasih oleh staf saya, bukan staf yang di DPR, tapi saya di perusahaan. Pak Wahid ini kalau perusahaan kita bikin kayak gini ya Bapak bangkrut katanya begitu. Ya. Bangkrut perusahaan saya, yang bangkrut ini bukan. Jadi mohon
Ini kaitannya terus terang ya, dari kesehatan belum saya sorotin ya, tapi saya daripada menghabiskan waktu, saya kembalikan kepada pimpinan, nanti kita koreksi lagi satu persatu di acara tempat yang lain. Demikian. Bayangkan biaya real pembuatan gelang itu ya, itu hanya berapa tadi disebutin 1,2 miliar. Namun dalam rincian anggaran itu yang diterima anggota DPR nilainya itu sebesar 7 miliar. Media yang menyebutnya 5 kali lipat. Ini kalau saya hitung-hitung ini hampir 6 kali lipat. Itu baru dari gelang haji. Belum lagi berbagai komponen-komponen lain yang juga diduga sudah di markup. Tapi tidak semuanya dilakukan di Kementerian Agama ini kelihatannya, karena ini berkaitan juga dengan para counterpart di Arab Saudi sana. Soal ini nanti kita akan bahas ya, soal yang lain-lainnya itu ya, soal mengapa kemudian biayanya menjadi sangat tinggi. Nah, ini juga yang tentu saja menjadi menarik perhatian kita adalah soal selain markup tadi, itu juga kinerja dari Badan Pengelola Keuangan Haji, terutama ketuanya ini ya. Ini juga banyak disoroti karena ini seolah-olah ini lembaga ini kok jadi kesannya bukan lembaga yang mandiri gitu ya. Ini seolah-olah berada di bawah Kementerian Agama dan ini nurut apa saja yang dimaui oleh Kementerian Agama. Yang pegang uang 160 triliun Bapak lanjutkan. Tapi Bapak kalau tidak mampu, silahkan Bapak lepas. Persoalannya ini, saya lihat BPKH tidak punya gigi. Bayangkan. Bapak tidak punya gigi loh. Coba persoalan yang terjadi ribut seperti ini, BPKH diam 1000 bahasa. Tadi Pak Ade menyampaikan, Pak Ade tadi menyampaikan, saya akan bicarakan biaya haji dengan Pak Menteri Agama. Seharusnya BPKH diikut sertakan. Karena dana haji ini 2 sumber, yaitu dana dari masyarakat atau jamaah haji, yang satu sumbernya adalah uang dari Bapak yang Bapak kelola itu. Jadi seharusnya Pak Dirjen ini mengajukan anggaran, itu BPKH itu harusnya protes 69 juta, 98 juta. Bapak harus protes. Bapak jangan jadi eselon satunya Kementerian Agama. Bapak bukan itu. Saya marah Pak. Terus terang ini, saya tidak takut siapapun. Saya sebelum dari DPR itu pernah diancam mau dibunuh, ya apa-apa saya. Yang bunuh saya itu bukan orang Pak, bikin mati saya itu Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu Pak. Jadi itu Pak. Bapak harusnya koreksi dong. Silahkan Garuda minta itu, saya bayar dulu, saya punya uang. Ya, supaya turun harganya. Saya ingat Anggito pada waktu kita rapat, ya, tidak punya cash flow, saya bayar dulu, gimana, boleh enggak? Bapak harus begitu, jangan mengikuti pola alurnya ini. Maaf ini saya terus terangnya karena mitra saya harus marahin Bapak, itu loh. Selanjutnya ini koreksi ya, yang selanjutnya kaitannya dengan kami kunjungan ke Arab Saudi. Bukan kami hanya umroh, kami jalan-jalan, makan-makan enggak. Kami belusukan Pak. Bukan hanya Pak Wahid ini yang menyoroti soal kinerja Kepala BPKH ini. Anggota DPR yang Komisi 8 yang lainnya, John Kennedy Aziz dan juga Bukhari Yusuf itu juga punya punya keluhan atau punya kekecewaan yang sama terhadap Kepala BPKH. Tentang BPKH. Tentang BPKH ini sama-sama kita ketahui dan diketahui oleh rakyat, oleh calon jamaah haji. Pada tahun 2020-2021 kan kita nggak memberangkatkan haji. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tempoh hari itu. Dengan tidak memberangkatkan haji dan nilai manfaat terus berjalan, seharusnya terkumpul itu banyak nilai manfaat. Ya, adapun pada tahun 2022 kita memberangkatkan haji, itu sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan tadi,
itu adalah nilai manfaat 2022 yang berjalan. Nilai manfaat tahun 2022 berjalan. Oleh karena itu, kontribusi daripada BPKH sebesar 30% yang telah disampaikan dan merupakan usulan oleh pemerintah pada rapat tempoh hari itu, tolong dikaji ulang. Tolong dikaji ulang. Sebab kalau seumpamanya BPKH tetap sebesar 30%, ada kecurigaan-kecurigaan yang muncul, ada apa dengan BPKH? Sedang BPKH itu memang proporsional tupoksinya adalah mengelola keuangan calon jemaah haji dan membantu keuangan calon jemaah haji. Ya, itu yang mungkin saya sampaikan. Sekali lagi saya himbau kepada bapak-bapak dari para mitra kerja yang hadir pada hari ini, bahwa saya dari fraksi Partai Golkar dan kawan-kawan, ya, maksimal daripada biaya perjalanan haji itu adalah 85%, 85 juta. Kalau 85 juta, saya sudah membuat oret-oretannya, ya, oret-oretannya. Di sini ada misalnya kalau seumpamanya kontribusi BPKH 50%, kontribusi BPKH 45%, atau kontribusi PKH 40%, saya pikir ini masih bisa dikejar oleh calon jemaah haji. Lalu kemudian terkait dengan BPKH, saya juga agak sedih ini ketika Pak Ketua Badan ini menyampaikan laporan. Bahkan di dalam laporannya di sini mengatakan di sini usulan Kementerian Agama. Pertanyaan saya, mana usulan Bapak? Ini kan punya yang mendapat mandat dari Undang-Undang 34 ini kan BPKH. Kenapa proyeksi surplus defisit keuangan haji Desember 2023, kenapa kemudian yang mengusulkan Kementerian Agama? What? So what gitu loh. Jadi ini kan jadi saya agak bingung ini jadinya. Jadi ini kenapa Budiah jadi begini nih. Jadi saya tidak tahu persoalannya nih. Jadi tolonglah, jadi mestinya BPKH ini ngusulin ini. Harusnya BPKH punya prinsip, Pak, kalau kami ingin sustainability mestinya begini, begini. Tidak kemudian diam 1000 bahasa. Jadi saya kira ini Pak Ketua, karena itu gambaran kasar saya gitu ya. Gambaran kasar saya, dan bisa diuji nanti. Sebenarnya kalau kemudian dengan pola-pola tadi, instrumen tadi, kita bisa menurunkan BPIH sampai 82 juta. Dan kalau kemudian BPIH itu 82 juta, maka kemudian BP itu cukup 47 juta. 47 juta itu setoran awal 25 juta, virtual account 5 juta, jamaah cuma menambah 17 juta. 35 juta dibayar oleh event di PK. Itu kira-kira gambaran yang sebenarnya sederhana. Wah, benar-benar ribet ya ini urusan haji ini. Untuk sementara saya hanya membahas sampai di sini. Pada konten lain nanti saya akan ajak Anda untuk menyimak mengapa menyimak ini perbincangan di Komisi 8 di Panja BPIH ini, mengapa kemudian biaya perjalanan ibadah haji kita itu jadi melambung tinggi. Padahal hasil temuan dari anggota Panja Komisi 8 masih banyak biaya yang bisa ditekan dan dilakukan efisiensi. Termasuk juga ini durasi perjalanan yang sampai sangat panjang ya, sampai 40 hari itu. Nah, kalau toh naik itu ya mestinya nggak sefantastis dari usulan dari Kementerian Agama. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.